diri kita masing-masing untuk persiapan perjamuan kudus, dan waktu dan saat ini saya serahkan kepada mempelai Ilahi Bunda Fei yang memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Silakan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing, pikiran kita, hati kita, tubuh, jiwa, roh kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah menebus dosa kita semuanya di atas kayu salib, untuk itu menjadi perenungan yang dalam bagi kita ketika pada saat ini telah tersedia roti dan anggur, lambang perjamuan terakhir Tuhan dengan murid-muridnya, rasul-rasulnya pada waktu itu. Kita mengingat setiap tetesan darah yang Tuhan telah curahkan karena cintanya kepada kita manusia. Untuk itu janganlah kita menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kita, dengan perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita. Mari kita datang sungguh-sungguh, kita sejenak mengambil waktu, introspeksi diri, menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa. Tuhan yang Maha Suci, yang Maha Kudus, telah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita. Tuhan memberkati kita, berkat-berkat rohani maupun jasmani. Siapa kita di hadapan Tuhan? Tentulah kita adalah orang-orang yang bernilai di hadapan Tuhan, di hadapan matanya. Kita diangkat sebagai anak-anaknya. Kita ditebusnya. Kita diberikan hidup yang berkemenangan. Kita diberikan nafas kehidupan sampai di detik ini. Untuk menyadari bahwa betapa kita berharga di hadapan Tuhan. Betapa kita sungguh dikasihi dan dicintai Tuhan. Tapi seringkali kita lupa akan kebaikan dan cinta Tuhan itu. Seringkali kita memberontak. Seringkali kita menjadi pendosa di hadapan Tuhan, saudara. Mari saudara datang kepada Tuhan dengan hatimu, berbicaralah dengan Tuhan pada saat ini. Saudara rindukah? Karena Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Roh kebenaran, Roh Kudus, satu di dalam ketiga pribadi yang esa. Dialah Tuhan kita yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita, yang bisa mengambil nyawa kita, yang bisa menaruh roh kita ada di neraka kah atau di surga kah. Mari saudara, perenungan diri, refleksi diri itu sangat penting bagi kita. Tidak usah melihat ke kiri ke kanan. Tidak usah melihat dosa si A, si B, si C. Tetapi lihatlah dosa diri kita sendiri, saudara. Bapak Ibu, apakah kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Apakah kita ini tidak akan menyangkal nama Tuhan pada nantinya? Mari hanya hati kita yang tahu, Bapak Ibu. Jawablah itu dengan hatimu. Apakah engkau akan setia mengikut Tuhan sampai pada kesudahannya? Ataukah engkau akan menyangkal dia? Akan menjual dia seperti Yudas? Akan menyangkal dia seperti Petrus? Akan mencari bukti kuasanya, keberadaannya seperti Thomas? Jangan hanya gara-gara uang, tahta dan cinta Anda menjual Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mari saudara angkat roti di tangan kita. Dengan tubuh ini, aku mengorbankan tubuhku di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu.
Aku mengorbankan untuk kalian semuanya, anak-anakku. Dunia menolakku. Dunia mencibirku. Dunia menghina. Dan dunia memfitnah. Tetapi biarlah rohku di dalam setiap anak-anakku boleh menjadi saksi yang hidup bahwa rohku tidak pernah mati. Rohku hidup dan berbicara sampai pada saat ini. Dan pengorbananku tidak menjadi sia-sia. Ingatlah kepadaku pada hari kematianku. Setiap perkataanku adalah ya dan amin, seperti nubuatan para nabi-nabiku. Yang sebelum aku ada, mereka sudah bernubuat terlebih dahulu. Tetapi dunia sungguhlah buta dan tuli, tidak mengenal aku. Ingatlah kepada perjamuan kudus yang terakhir ini. Kepada aku dan kepada para murid-murid dan rasul-rasulku pada saat itu. Mengingat akan hari kematianku ada di depan mataku. Yang begitu menyiksa hatiku dan batinku. Sehingga pergumulanku pecahlah pembuluh-pembuluh darahku. Aku berdoa di Taman Getsemani kepada Bapakku yang di surga. Sekiranya Engkau bisa ambil cawan ini daripadaku. Dan berlalu daripadaku. Aku tidak bisa menghadapi ini. Jikalau tanpa Engkau, Bapa. Ambillah cawan ini. Karena aku sudah melihat penderitaan yang begitu dahsyat di depan mataku. Ingatlah akan tubuhku ini yang tercabik-cabik 2000 tahun yang lalu. Mengingat akan pengorbananmu yang begitu besar. Pengorbanan di atas kayu salib. Itulah karya terbesar daripada Bapakku yang di surga. Yang pernah ada di bawah kolong langit. Muka bumi ini. Ingatlah itu anak-anakku. Sebagai penanda antara cintaku dan cintamu kepadaku. Adakah cinta yang tulus yang aku dapati di muka bumi ini? Adakah iman yang tulus yang aku jumpai ada di muka bumi ini? Haleluya. Haleluya. Ambillah tubuhku itu dan makanlah. Menjadikan tanda perjanjian bagiku dan bagimu, bagi keturunanmu, dan bagi seluruh aturan-aturan kudusku, perintah-perintah kudusku yang telah difirmankan oleh Bapakku yang di surga. Makanlah sebagai pengingat antara aku dan kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Itulah pengorbanan tubuhku untuk menebus setiap dosa-dosa seluruh umat manusia, tanpa memandang suku, ras, dan agama, seluruh kaum, bangsa, dan bahasa di muka bumi ini. Tubuh yang tercabik-cabik, mati, dan naik ke surga. Lambang kemenangan, lambang iman, bagi setiap umat manusia yang mau percaya kepada roh kebenaran, roh kudus, roh Bapakku yang di surga. Ambillah darah, lambang daripada darah perjanjian antara aku dan kamu. Inilah darahku yang tercurah di atas kayu salib sebagai penebusan antara aku dan kamu. Ingatlah ketika lambungku ditusuk. Ingatlah itu sebagai bukti cinta kasih kepada kamu, kepada kalian anak-anakku. Ingatlah itu, jangan melupakan cintaku. Jangan melupakan cintaku anak-anakku. Ingatlah darahku yang begitu mahal telah tercurah bagimu. Jangan sia-siakan itu anakku. Sebagai tanda perjanjian antara aku dan kamu.
Perjanjian ini tidak akan putus. Sekalipun darah itu telah dihitamkan oleh Lucifer, setan iblis itu. Tetapi ingatlah, darah perjanjian yang aku berikan kepada kalian tetaplah darah yang kudus. Untuk itu, setiap orang yang percaya kepadaku, asalkan kalian tidak menyembah kepada binatang itu, datanglah kepadaku. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga yang merasa anak-anakku, netralkanlah darah kalian. Bersihkanlah darah kalian. Ingatlah darahku ini, darah penebusan. Jangan kalian sia-siakan. Darah ini begitu mahal. Darah ini tidak bisa dibeli dengan uang. Darah ini tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan dunia. Tetapi darah ini hanya bisa dibeli dengan iman kalian. Dengan kerendahan hati kalian. Dengan ketulusan hati kalian. Dengan pertobatan kalian. Maukah kalian menerima darah penebusan daripadaku? Darah perjanjian yang kudus ini. Maukah kalian menerima darahku yang kudus yang telah aku curahkan di atas kayu salib? Kuasaku bisa menetralkan darah kalian. Asal kalian tidak menyembah binatang itu. Pada saat ini kalian telah memakai cairan binatang itu. Yang telah membinasakan tubuh jasmani kalian. Yang telah merusakkan sel-sel tubuh jasmani kalian. Kalian tidak mau mendengarkan suaraku. Kalian tidak mau mendengarkan suaraku. Mengapa anak-anakku? Dari 5 tahun lalu aku bersuara. Bersuara memakai anakku ini. Kalian tidak mau mendengarkan dia. Mengapa? Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan kalian, anak-anakku? Kalian hanya membuat dia malu. Kalian hanya membuat dia malu di dunia ini. Kalian hanya membunuh dia. Kalian menolak suaraku. Kalian menolak suaraku. Sungguh terlalu kalian ini. Sungguh terlalu kalian ini menyakiti hatiku. Lihatlah tubuh kalian akan binasa. Kalian akan mati belum waktunya kalian mati. Kalian sudah mati duluan. Karena tubuh kalian sudah hancur. Darah kalian sudah hancur. Nyawa kalian sudah hancur di sini. Darah itu adalah nyawa. Iblis menghancurkan nyawa kalian. Kalian tidak tahu kalian begitu buta. Kalian hanya memaki-maki anakku ini. Kalian menolak suaraku. Bukan dia yang kalian tolak, tapi aku. Kalian menolak darah perjanjian ini yang kudus. Yang berkuasa. Sampai kering air mataku menangis. Melihat kebodohan kalian. Pantaslah umatku binasa oleh karena kebodohan kalian. Anakku ini menangis-menangis sampai habis air matanya untuk kalian. Tapi kalian hanya menghina dia. Hanya menghina dia. Kalian hanya mencemooh dia. Kalian memanggil dia si gila. Si gila, sudah ada si gila. Sungguh kalian umatku binasa. Oleh karena kebodohan kalian. Minumlah darah perjanjian itu. Minumlah darah perjanjian itu kalau masih kalian berani meminumnya. Karena darah perjanjian itu sungguhlah pahit bagi kalian. Kebenaran itu sungguhlah pahit bagi kalian. Manusia-manusia yang bodoh. Yang angkuh hati, bebal hati. Bertobatlah kalian sekarang. Minumlah itu kalau kalian berani. Sungguh kalian ini. Minumlah itu sebagai pengingat antara cinta kasihku kepada kalian. Apakah kalian mencintaiku? Bagaimana dalamnya cintaku kepada kalian? Bagaimana dalamnya cinta kalian kepadaku? Kalian hanya mementingkan ego dirimu. Kalian hanya mementingkan kenikmatan.
foya-foya kesenangan di dunia ini. Mengapa anakku? Mengapa kalian tidak mencari aku? Mengapa anakku sudah berseru-seru memanggil kalian? Berteriak-teriak, kalian hanya memanggil dia si gila. Mengapa anakku? Mengapa kalian jahat seperti itu? Mengapa aku bertanya kepada kalian? Aku buat darah perjanjian di depan kalian. Minumlah itu sebagai darah perjanjian antara bagimu dan bagimu. Sebagai pengingat cinta. Begitu besar cintaku bagimu. Sangat besar. Sangat besar cintaku bagimu, anak-anakku. Minumlah itu. Darahku yang sudah tercurah pada saat ini sudah kosong. Minumlah itu sebagai pengingat antara aku bagimu. Yang telah tercurah di atas kayu salib. Sebagai pengingat antara kamu dan aku. Sangat mahal darahku itu, anakku. Sangat mahal. Tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Jadi hargailah akan pengorbananku. Hargailah akan penebusanku di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu itu. Hargailah anakku. Darah itu sudah membasuh dosa-dosamu. Darah itu sudah tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan masih sampai saat ini. Darahku itu masih menetes. Sebagai penetralan darah. Penyucian darah. Antara darahmu dan darah binatang itu. Dan aku. Urusan beda di alam roh, saudaraku. Saudara bisa mengingat aku di dalam kenanganmu. Saudara bisa mengingat aku di dalam memorimu. Apakah namaku tersimpan indah di dalam hatimu? Di dalam memori indahmu? Di dalam kehidupanmu? Ataupun di dalam doa-doamu, anak-anakku? Aku sendiri yang berbicara ini adalah Rohku Alfa dan Omega. Yang senantiasa menunggu engkau bertobat. Aku mencari domba-dombaku yang hilang dan tersesat. Yang begitu tersesat, yang begitu terhilangnya. Aku menunggu kalian di pintu pertobatan. Dan di pintu martir kalian. Aku berharap semoga kalian tidak pernah menyangkal namaku. Aku berharap semoga kalian tidak pernah menjual namaku dengan 30 keping perak. Aku berharap kalian lagi tidak pernah mengkhianati ku dengan kenikmatan dunia ini yang dunia tawarkan bagi kalian. Aku berharap semoga anak-anakku imannya semakin kuat, semakin bertumbuh-tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, semakin bertumbuh-tumbuh di dalam kasih, tidak angkuh hati, tidak memegahkan diri di antara satu dengan yang lainnya, tidak menganggap dirinya yang paling benar, tidak juga menganggap diri yang paling suci, karena aku datang bagi mereka yang berdosa, bukan mereka bagi mereka yang benar dan kudus. Aku mencari yang berdosa. Bagi yang mereka merasa dirinya berdosa, mari anak-anakku datanglah kepada Bapakku yang di surga. Karena dia sedang menunggu kalian. Di pintu maafnya. Di pintu kerajaannya. Marilah datang dengan kerendahan hatimu. Hanya dia yang bisa mengampuni dan menghapus segala dosa-dosamu. Segala pemberontakanmu.
segala pelanggaran-Mu yang nyata di depan mata kami ini sangat nyata dan menyiksa hati kami. Jangan angkuh hati anak-anakku. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Sujudlah hatimu, saudara, agar supaya engkau mendapat belas kasihan daripada Bapakmu yang di surga. Itu saja pesan urgen daripadaku. Di saat kalian mengingat hari kematianku, di saat pula engkau mengingat hari kebangkitanku pada hari ketiga, dan engkau mengingat pula di mana 40 hari aku berjalan-jalan di bumi ini untuk menunjukkan, membuktikan bahwa aku ada. Aku hadir di dalam dimensi manusia. Walaupun pintu hatimu tertutup, aku berusaha masuk supaya engkau tidak binasa, anakku. Supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Undanglah aku di dalam hatimu, anakku. Untuk aku masuk di dalam ruangan rumahmu. Aku ingin melihat apakah rumahmu itu bersih atau tidak. Apakah hatimu itu bersih atau tidak, anakku? Atau jangan-jangan hanya di luarmu saja yang kelihatan bersih. Sementara hatimu begitu kotor. Jangan, anakku. Bersihkanlah hatimu. Agar aku bisa menetap di dalam hatimu. Agar aku bisa ada bersama-sama dengan engkau. Berbicara, bercakap-cakap dengan engkau. Di dalam dimensi cinta dan kedamaian. Engkau bisa merasakan damai, sukacita yang dunia ini tidak bisa berikan kepadamu. Hanya aku yang bisa memberikan kedamaian yang abadi itu. Rasakanlah kedamaian yang abadi itu. Rasakanlah di dalam hatimu. Undanglah aku untuk masuk di dalam hatimu. Hai anak-anakku. Percayakah engkau bahwa rohku berbicara sampai selama-lamanya? Karena rohku itu adalah hidup. Rohku itu ada sampai selama-lamanya. Rohku tidak pernah mati karena aku hidup. Aku hidup dan bangkit dan naik ke surga. Duduk bersama-sama dengan Bapakku yang di surga. Berbincang-bincang dengan roh kebenaran. Percayakah kalian akan hal ini? Puji nama Bapakku yang di surga. Sembah sujud kepada firman yang telah jadi manusia, yang telah berinkarnasi dan telah berinkarnasi kembali di zaman Omega ini, di zaman Alfa Yesus Kristus namanya, yang kalian panggil, yang kalian sebut Tuhan, di zaman Omega ini, Alfa dan Omega, Aditya Nugrahanto, kode name, yang bertugas bersama-sama dengan mempelainya di muka bumi ini, untuk membawa jiwa-jiwa pertobatan. 50 mempelai bertugas secara aktif, menjadi saksinya yang hidup, menjadi saksinya yang indah di hadapan Bapakku yang di surga. Kuharap kalian tidak saling mengkhianati satu dengan yang lainnya, dengan alasan apapun juga itu. Kuharap ada persatuan roh, kebangkitan roh, tali persaudaraan, tali kasih, saling bantu-membantu, tolong-menolong, satu roh di dalam kuasa Bapakku yang di surga. Amin, amin, amin. Woe I am, woe I am, woe I am. Siapakah aku bagimu? Siapakah aku bagimu? Siapakah aku bagi hatimu? Siapakah aku? Adakah aku di dalam hatimu? Siapakah aku bagimu?
Siapakah aku bagi di dalam pandangan matamu? Hanya dirimu yang tahu dan hatimu yang tahu. Siapakah aku bagimu? Aku sangat sedih memang. Aku sangat sedih melihat anak-anakku pada saat ini. Amin, amin, amin. Perjamuan selesai. Biarlah kuasa Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita manusia yang berdosa dan hina ini tetap mengingat bahwa suatu tanda perjanjian yang kudus yang telah dimateraikan oleh anak perjanjian darah penebusan yang kudus telah ada dan telah berlangsung 2000 tahun yang lalu sebagai karya penebusan yang abadi, sebagai karya penebusan yang agung dan mulia yang telah terjadi di muka bumi ini. Hendaklah manusia yang menanggapi pertobatan di masa setengah detik waktu dunia, hendaklah ambillah waktu ini. Tinggal sedikit waktu lagi. Karena mempelai meminta setengah detik waktu dunia untuk waktu pertobatan di jalan-jalan dan lorong-lorong yang sangat gelap. Ambillah pertobatan ini sebagai tanda cinta dan lambang Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, yang telah berada di dalam diri Eman Lahago II dan telah berada di dalam diri Aditya Nugraha, yang sudah ada mereka bersama-sama memerintah di dalam kerajaanku 1000 tahun damai, yang telah berdiri secara dimensi roh dan kebenaran selama 4 tahun di muka bumi ini. Banyak manusia tidak mengetahuinya karena mereka buta tuli dan telanjang. Ingatlah aku sebagai darah perjanjian yang kudus antara kamu dan Bapakku yang di surga. Amin. 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 Sebagai jalan pendamaian antara aku, kamu, manusia, dan Bapa Yahweh, Bapa Sorgawi, Bapa Yeshua, Hamashiach, Elohim. Amin, amin, amin. Perjamuan ilahi telah selesai. Kiranya damai sejahtera, pengampunan, kasih, cinta, dan belas kasihan yang melampaui segala akal dan logika kita manusia, itulah yang menerangi hati kalian manusia, supaya hati kalian bisa diterangi, bisa memiliki cinta yang tulus, bisa memiliki cinta yang suci. Amin, amin, amin. Tanda konfirmasi, langit dan bumi berbicara dengan murkanya yang menyala-nyala. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Saya kembalikan waktu kepada Bapa Yahweh, Bapa Yeshua, Hamashiach, Elohim. Silakan.